Benarkah robot trading Net89 dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri? Sekalipun ada yang dilaporkan, jangan kita berasumsi dulu, biarkan penyidik memeriksa laporan yang masuk. Setiap orang yang melihat, mendengar, mengetahui terjadinya suatu tindak pidana berhak melapor ke polisi, Pasal 108 ayat 1 KUHP. Laporan sudah ada dan viral. Kalau hanya melapor semua bisa dan kepolisian menghargai setiap laporan atau pengaduan yang masuk, kewajiban polisi menerima laporan tersebut sebagaimana Pasal 5 huruf A ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 huruf A. Apa yang terjadi kalau laporan itu benar? Dalam suatu perkara pidana, sejak terjadi pelaporan maka semua aktivitas harus terhenti karena status quo, sehingga bila masih beraktivitas apalagi merubah keadaan termasuk bila ada barang-barang yang terindikasi sebagai barang bukti termasuk nilai besaran uang adalah tindakan yang melawan hukum karena status quo, harus menunggu dan menghargai proses hukum di kepolisian. Maksudnya bagaimana? Tuntutan meminta dana kembali saat ada pelaporan itu berubah keadaan. Misal kerugian 300 miliar disampaikan saat laporan, maka 300 miliar tidak boleh berubah nilainya, itu akan disita polisi jadi barang bukti. Jadi konsekuensi melaporkan itu, uang tidak bisa kembali. Ya begitulah, harus dipikirkan matang-matang. Apakah laporan polisi ada yang tidak diterima? Setiap laporan akan diperiksa persyaratan dengan memeriksa bukti surat dan keterangan saksi awal, apakah memenuhi persyaratan adanya peristiwa hukum pidana. Ada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dalam Pasal 3 huruf B mengatur, polisi yang menerima laporan pengaduan melakukan kajian awal guna menilai layak tidaknya dibuatkan laporan polisi. Member mengaku sebagai korban dan sudah ada kuasa hukum advokat yang mendampingi. Siapa saja berhak didampingi advokat. Adakah kriteria korban dalam suatu tindak pidana? Dalam sebuah perkara pidana tidak mudah menentukan status korban apalagi dalam dunia bisnis perdagangan berjangka komoditi, masuk kategori pidana khusus, sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Penyelidikan dan penyidikannya berbeda, bermain trading yang ada hanya untung dan rugi, apalagi waktu yang lama telah terjadi interaksi maka unsur tipu muslihat atau kebohongan sulit dibuktikan. Member merasa tertipu maka melapor. Kalau benar ditipu berarti ada tindak pidana penipuan. Siapa yang ditipu dan siapa yang menipu, kemudian peristiwanya bagaimana, lalu perbuatannya, baru dilihat siapa yang dirugikan. Pelakunya si Fulan bin Fulus. Waduh, jangan sebut nama dulu, masih terlalu dini, peristiwanya masih sumir apalagi dalam hukum perdata ada dua subjek hukum, bisa perorangan dan bisa badan hukum. Badan hukum, maksudnya bagaimana? Kalau yang mendapat izin usaha dari Kementerian Perdagangan adalah badan hukum maka badan hukum itu yang mempertanggungjawabkan, bukan perorangan. Lalu kalau ada indikasi penyimpangan oleh badan hukum tersebut maka dilakukan pembinaan atau penindakan terhadap pelaku usaha atas jabatannya baik direktur atau penanggung jawab bukan pribadinya. Bagaimana proses penindakannya? Diselesaikan melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan serta Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi atau peraturan turunannya. Tidak langsung mengarah pada personal atau sebut nama orang. Member bermain trading menggunakan robot trading, semua bohong. Setahu saya Net89 hanya menjual e-book, produknya ada,
penjualan sesuai SIUPL yang dimiliki dengan sistem multi-level marketing, jadi tidak mudah menentukan pelaku. Selanjutnya menentukan peristiwa dan perbuatan, apalagi menentukan status korban atau yang dirugikan, tidak mudah dan tidak bisa hanya sebatas asumsi serta opini yang berkembang di masyarakat. Kenyataannya member menginvestasikan dana bermain trading forex menggunakan robot Smartex dari PT SMI. Apapun yang kita ketahui yang berkembang di masyarakat tidak bisa dijadikan acuan dalam melihat masalah kalau menyangkut hukum. PT SMI sekali lagi hanya menjual e-book, kemudian robot Smartex yang digunakan sudah bukan ranah PT SMI. Itu dikembalikan pada hak konsumen yang bebas menentukan mau main trading atau tidak, dan mereka langsung berhubungan dengan membuat akun trading pada entitas atau broker yang digunakan. Adakah yang ingin disampaikan? Dalam dunia bisnis lingkup perdagangan yang ada laba dan untung, jangan kemudian yang rugi disebut korban lalu yang untung disebut apa.